Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan bahas salah satu materi kimia kelas 11, yaitu tentang hidrokarbon. Sebelumnya materi ini merupakan materi awal ya untuk kelas 11, dan bagi adik-adik yang ingin menonton video kakak yang sebelumnya, kakak sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, langsung kakak menuju materinya. Hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang mempunyai unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Nah, namanya saja sudah hidrokarbon ya. Hidro itu artinya hidrogen, karbon adalah unsur karbon, maka terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Nah, sebelum lebih dalam menuju hidrokarbon, adik-adik harus perlu paham terlebih dahulu tentang atom karbon itu sendiri dan sifat-sifat khas dari atom karbon. Oke, berikut ini adalah sifat-sifat khas dari atom karbon. Ada 3 sifat yang khas dari atom karbon. Yang pertama yaitu atom karbon itu mempunyai kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen ya. Karbon itu kan dia merupakan golongan 4A. Nah, karena golongan 4A maka elektron valensinya adalah 4 kan. Nah, karena elektron valensinya 4 maka dia pasti mempunyai 4 lengan. Nah, seperti itu. Atau kalau adik-adik belum paham, C itu kan punya elektron valensi 4, berarti dia punya titik 4 seperti ini dalam struktur Lewisnya. Nah, jadi setiap titik ini dia akan berikatan dengan unsur. Jadi contoh unsurnya adalah H di sini. Nah, seperti ini. Maka ini akan membentuk lengan. Nah, jumlahnya yaitu adalah 4. Ada lengan 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang kedua, dia mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai. Nah, rantai yang dapat dibentuk itu ada 2 macam. Yang pertama, rantai terbuka atau disebut alifatik. Kemudian rantai tertutup yang disebut sebagai siklik. Nah, rantai terbuka yang contohnya seperti ini ya. Ciri-cirinya yaitu ada ujung awal dan juga ada ujung akhir kalau rantai terbuka. Kalau rantai tertutup, dia siklis ya. Jadi tidak ada rantai awal dan tidak ada rantai akhir. Semuanya menyambung seperti ini. Ini yang disebut sebagai rantai tertutup. Kemudian yang ketiga, jumlahnya itu sangat melimpah di alam dan dia itu merupakan unsur ketiga terbanyak di alam ya. Jadi karbon itu ternyata tidak terlihat tapi sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia merupakan unsur ketiga yang terbanyak di dalam alam ini. Kemudian jenis-jenis atom karbon. Yang pertama yaitu adalah atom karbon primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, dan juga kuartener. Primer itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya. Untuk sekunder itu mengikat 2, untuk tersier itu mengikat 3, dan kuartener itu mengikat 4. Nah, seperti apa sih Kak maksudnya? Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Untuk atom C yang pertama ini yang warna hitam, dia hanya mengikat satu atom C, yaitu di sebelah kanannya ini. Kalau hanya mengikat satu, maka ini disebut sebagai atom C primer. Nah, seperti itu. Kemudian kalau adik-adik lihat di sini ada atom C yang ungu di sebelah sini. Nah, dia mengikat 2 atom di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya. Kalau dia mengikat 2 atom C di sebelah kiri dan kanannya, maka dia dinamakan sebagai atom C sekunder. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat di sini yang warna biru, dia mengikat 3 atom C di sekitarnya ya. Di sebelah kiri, di sebelah bawah, dan di sebelah kanannya. Maka dia bisa disebut sebagai atom C tersier. Kemudian yang terakhir di sini untuk atom C yang warna merah ini, nah dia mengikat 4 atom C, yaitu di sebelah atas, di sebelah kiri, di sebelah bawah, di sebelah kanan. Maka dia disebut sebagai atom C kuartener. Nah, seperti itu ya deh. Kemudian untuk yang selanjutnya kakak akan bahas masalah jenuh dan juga tak jenuh. Jadi senyawa hidrokarbon itu ada yang jenuh dan juga ada yang tidak jenuh. Nah, untuk senyawa hidrokarbon yang jenuh itu adalah senyawa
yang mempunyai ciri antar atom C-nya itu berikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal seperti ini ya. Sebelumnya ikatan itu ada 3 macam. Ada yang tunggal, kalau tunggal hanya ada 1 garis. Ada yang rangkap 2, berarti dia ada 2 garis seperti ini. Kalau rangkap 3, dia ada garis 3 seperti ini. Jadi ini tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Nah, untuk yang senyawa hidrokarbon yang jenuh itu adalah yang tunggal ini ya. Contohnya di sini ada C. Nah, seperti ini, ikatannya tunggal ya, maka ini disebut sebagai senyawa hidrokarbon jenuh. Ini juga tunggal semua, maka ini juga hidrokarbon jenuh. Untuk rantai yang tertutup itu juga sama seperti ini. Jadi intinya kalau semua rantainya ini adalah rantai tunggal, maka ini disebut sebagai senyawa hidrokarbon jenuh ya. Ini juga tunggal semuanya, maka ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Yang kedua, senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, senyawa hidrokarbon tak jenuh ini mempunyai ciri antara atom C itu berikatan rangkap 2 seperti ini, atau juga rangkap 3 seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada rangkap 2 ya, maka ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh. Ini ada rangkap 3, maka ini senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kemudian di sini ini kan rangkap 1, Kak. Kenapa ini termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh? Nah, kalau ada lihat di sini ternyata ada rangkap 3-nya. Jadi intinya kalau dalam suatu struktur itu walaupun ada 1 rangkap 3 itu bisa disebut sebagai senyawa hidrokarbon tak jenuh ya. Untuk yang siklis di sini juga sama. Jadi jika ada rangkap 2 pada senyawa siklisnya, maka ini disebut sebagai senyawa hidrokarbon tidak jenuh ya. Gampang ya untuk hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh. Oke, kemudian selanjutnya hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alkana, kemudian alkena, dan alkuna. Nah, apa jika alkana, alkena, alkuna itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah alkana. Nah, alkana ini dia punya rumus umum seperti ini, CnH2n plus 2. Jika beri contoh, jika C-nya ini 1, berarti N-nya adalah 1, maka hanya itu 2 dikali 1 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 4. Maka senyawanya adalah ini adalah senyawa alkana ya. Untuk C yang 2, C2 itu hanya adalah 2 dikali 2 ditambah 2, 2 kali 2 4 ditambah 2 adalah 6, maka rumus senyawanya adalah CH6 seperti itu. Nah, untuk namanya sendiri adik-adik bisa lihat tabel di sini. Untuk C1 CH4 itu namanya adalah metana, untuk C2 adalah etana, untuk C3 itu propana, dan seterusnya butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, biasanya untuk kelas 11 ini hanya sampai 10 saja ya. Selanjutnya adalah penamaan senyawa alkana. Jadi penamaan senyawa alkana itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah dengan menentukan rantai karbon terpanjang atau disebut sebagai rantai utamanya dan langsung diberikan nama. Oke, langsung kakak beri contoh pada senyawa yang satu ini. Untuk menentukan rantai utama itu harus cari cabang yang paling panjang. Nah, cara carinya adalah seperti ini. Kalau adik-adik hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ternyata untuk cabang ini ada 7 atom C. Nah, coba kalau adik-adik ke bawah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata lebih panjang yang ini ya. Nah, maka yang diambil adalah yang terpanjang. Jadi kakak beri garis ya untuk rantai utamanya seperti ini. Oke, ini adalah rantai utamanya. Kemudian adik-adik lihat di sini ada 8 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini untuk alkana yang 8 itu namanya adalah oktana ya. Maka di sini adik-adik langsung beri nama rantai utamanya ini adalah oktana. Oke, kemudian langkah yang kedua di sini adalah menentukan cabang-cabang alkil atau disebut sebagai gugus cabang. Nah, jadi cabang itu adalah merupakan bagian yang tidak termasuk ke dalam rantai utama ya atau rantai karbon
karbon terpanjangnya. Nah, untuk nama suatu gugus alkil itu adalah diturunkan dari nama alkana asalnya, hanya saja akhiran ana itu diganti dengan akhiran i atau alkana menjadi alkil. Nah, seperti itu. Jadi contohnya untuk C1 ini namanya adalah metil, asalnya dari metana, seperti itu. Untuk C2 namanya adalah etil dari etana. Nah, untuk C3 propil, kemudian butil, pentil, heksil, heptil, oktil, dan seterusnya ya. Oke, kakak beri contoh pada yang senyawa ini. Jadi alkil itu adalah yang tidak termasuk rantai utama ini. Mana yang tidak termasuk? Ada ini, kemudian ini juga tidak termasuk, dan ini juga tidak termasuk dalam rantai utama. C-nya adalah 1. Kalau C-nya 1 itu adalah metana, akhiran il menjadi metil. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya adalah metil. Kemudian ini juga sama, C-nya 1, maka namanya juga sama, yaitu metil. Nah, ini ada 2C, pada cabang yang ini ada 2C, maka namanya adalah etana, ditambahkan akhiran il menjadi etil. Kenapa ditambah akhiran il, Kak? Karena dia merupakan alkil atau cabang ya. Oke, kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah langkah penomoran rantai utama. Jadi rantai utama yang sudah ditentukan tadi itu akan diberikan nomor. Nah, penomoran itu dimulai dari sisi rantai utama yang menjangkau rantai cabang paling dekat. Nah, maksudnya seperti apa sih, Kak? Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ini kan ada rantai utama. Nah, rantai utama ini dia akan diberikan nomor. Nah, diberikan nomor itu bisa dari dua ujung ya, bisa dari ujung yang sebelah kiri dan bisa juga dari ujung sebelah kanan. Nah, untuk penomoran itu adalah dengan cara mencari yang terdekat dengan cabangnya. Kalau adik-adik lihat di sini, jika ada beri nomor dari sini yaitu 1, 2, 3, nah dia sudah dapat cabang ya di nomor yang ketiga. Berbeda halnya jika nomornya dimulai dari yang kanan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang 4 dia baru dapatkan cabang. Maka adik-adik harus ambil yang terkecil. Yang terkecil adalah yang sebelah kiri ini, karena dia 3 aja sudah dapat cabang. Maka langsung kakak beri nomor ya. Yang diberi nomor itu adalah atom C-nya ya, bukan hanya. Jadi di sini yang nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian langkah yang selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka penamaannya itu diberikan awalan sebagai berikut. Jika jumlah rantai yang sama itu adalah 2, maka diberi nama di. Jika yang sama itu 3, maka tri. Jika yang sama 4, tetra. Kemudian penta, heksa, hepta, okta, dan seterusnya. Oke, jadi contoh pada senyawa ini, kalau adik-adik lihat di sini cabangnya itu ternyata ada yang sama, yaitu yang metil ini. Untuk etil karena hanya 1 maka tidak perlu menggunakan awalan. Nah, khusus yang metil ini karena ada 2 maka nanti namanya bukan metil. Lalu apakah ditambah dengan awalan di menjadi dimetil. Oke, kemudian langkah yang paling terakhir yaitu adalah langkah penulisan. Nah, untuk penulisan nama senyawa itu rumusnya adalah seperti ini. Yang pertama, alkilnya terlebih dahulu baru rantai utamanya. Nah, untuk alkil yang diutamakan yaitu adalah nomor alkilnya terlebih dahulu lalu nama alkilnya. Nah, di sini alkilnya ada etil, ada metil, dan juga ada metil. Nah, yang diutamakan itu adalah yang huruf abjadnya lebih awal yaitu etil. Dia posisinya ada di nomor alkil yang kelima ini ya. Nah, maka penulisannya adalah 5 etil. Alkil yang selanjutnya adalah metil. Nah, metil ini nomornya ada di nomor 3 dan juga ada di nomor 4. Kalau ada di nomor 3 dan 4 maka adik-adik tuliskan 3,4 kemudian garis. Nah, khusus ini karena ada 2 maka namanya bukan metil ya, tapi dimetil. Kemudian yang terakhir adalah rantai utamanya. Rantai utamanya itu adalah oktana seperti yang sudah dicari sebelumnya, maka ini oktana. Nah, inilah nama dari senyawa yang sudah dicari sebelumnya yaitu 5 etil 3,4 dimetil oktana. Nah, untuk nama ini itu adalah nama IUPAC ya.
Oke, di sini Kak beri contoh untuk senyawa-senyawa lainnya. Untuk senyawa yang pertama ini, masih ingatkan langkah yang pertama yaitu adalah menentukan rantai utamanya, yaitu rantai terpanjangnya. Kalau adik-adik lihat di sini ada dua pilihan, adik bisa memilih yang lurus seperti ini, atau adik-adik juga bisa memilih yang ke bawah seperti ini. Jumlahnya sama-sama 4. Nah, untuk memudahkan Kak pilih yang lurus saja ya, agar enak di pandangan. Ini adalah rantai utamanya. Kemudian adik-adik lihat jumlahnya di sini ada 4 atom ya, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 atom itu namanya adalah metana, etana, propana, butana ya. Oke, kemudian yang di luar dari rantai utama ini dinamakan dengan alkil. Nah, nama alkilnya apa Kak? Karena di sini ada 1 C, maka namanya adalah ya metil, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah penomoran. Nah, penomoran ini bisa dimulai dari sebelah kiri atau bisa juga dimulai dari sebelah kanan. Kalau adik-adik lihat, yang paling mendekati cabang yaitu adalah sebelah kiri, maka penomoran dari sebelah kiri. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian langsung Kak beri nama di sini. Di sini ada metil nomor 2, maka 2 metil. Kemudian rantai utamanya adalah butana, maka 2 metil butana. Inilah nama senyawanya, 2 metil butana. Kemudian senyawa yang selanjutnya adalah ini. Yang pertama yaitu menentukan rantai utamanya atau rantai yang terpanjang. Kalau ada diambil lurus ke sini itu lebih dikit, karena di sini beloknya 1, di sini 2, maka rantai yang terpanjang ini ya. Kakak beri kurung seperti ini ya. Nah, kemudian adik-adik lihat di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kalau 7 namanya itu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Nah, kalau 7 itu namanya adalah heptana. Nah, untuk penamaan ini adik-adik bisa hafalkan ya, atau adik-adik bisa catat di buku yang terpisah agar nanti saat menentukan namanya adik-adik bisa sambil melihatnya. Lambat laun mungkin adik-adik bisa akan menghafalnya sendiri. Di sini ada 3 alkil ya. Untuk yang ini karena C-nya adalah 1, maka namanya adalah metil. Nah, untuk ini sama, karena atom C-nya 1, maka namanya metil. Nah, untuk yang ini dia ada 2 atom C ya, maka namanya adalah etil. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penomoran. Nah, kalau ada dilihat di sini, penomoran bisa dari sebelah kiri dan juga bisa dari sebelah kanan. Nah, di sini untuk cabang yang terdekat itu sama-sama 3 ya. Nah, kemudian kalau sama-sama 3 seperti ini, adik-adik harus lihat cabang yang selanjutnya. Di sini juga ternyata sama-sama dekat. Ini sama-sama berjarak 1 atom C. Maka kalau sudah sama seperti ini, adik-adik bisa mulai dari kiri maupun kanan sama aja. Di sini kakak akan mulai dari sebelah kiri ya. Langsung kakak beri nomor 1, 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemberian namanya. Di sini ada 3 alkil. Ada metil, metil, dan etil. Yang didahulukan adalah yang abjadnya terlebih dahulu, yaitu E. Maka kakak tuliskan di sini etil dulu. Etil ada di nomor 4, maka 4 etil. Kemudian metilnya ada di nomor 3 dan juga ada di nomor 5, maka 3,5 di metil ya, bukan metil, karena metilnya ada 2. Rantai utamanya adalah heptana. Nah, maka ini adalah nama dari senyawa di atas ini. 4 etil, 3,5 dimetil heptana. Oke, kemudian selanjutnya jika sudah paham tentang alkana, kakak lanjut di sini tentang alkena. Nah, alkena ini mempunyai rumus umum CnH2n. Jadi untuk C1 itu hanya adalah 2 kali 1, yaitu 2 CH2. Nah, seperti ini. Ini adalah nama dari senyawa alkena. Jika C-nya 2, maka hanya itu 2 kali 2 adalah 4, maka C2H4. Nah, untuk penamaannya itu tidak jauh beda dari yang alkana ya. Adik-adik hanya tinggal merubah dari metana menjadi metena. Jadi cukup dirubah A-nya ini ya menuju E seperti ini yang warna merah di sini. Oke, jadi adik-adik bisa lihat di sini untuk nama dari alkena itu ternyata tidak jauh beda dari yang alkana. Jadi misal di sini etana, kalau nama alkenanya itu adalah etena. Propana menjadi propena.
butana menjadi butena, kemudian seterusnya pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, doekena. Oke, kemudian selanjutnya untuk penamaan dari senyawa alkena ini itu tidak jauh beda juga dengan alkana, hanya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rantai utama itu dipilih dari rantai yang terpanjang, tetapi dia harus mengandung ikatan rangkap dan langsung diberi nama. Nah, contoh pada senyawa di sini ya, ini adalah senyawa alkena. Kenapa? Karena ada rangkap dua. Jadi kalau ada rangkap duanya, adik-adik langsung simpulkan bahwa itu adalah senyawa dari alkena. Oke, kemudian adik-adik bisa dilihat di sini bahwa rantai terpanjang itu adalah ini ya. Nah, beri kurung seperti ini. Nah, ini adalah rantai utamanya. Adik-adik bisa dilihat di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 atom C. Nah, kalau ada 6 maka namanya adalah heksena. Ingat ya, bukan heksana. Kenapa? Karena ini adalah senyawa dari alkena, maka pakai E, heksena seperti ini. Nah, kemudian yang di luar dari rantai utama ini adalah namanya alkil. Nah, untuk alkil sama ya, metil. Nah, kemudian di sini penomoran rantai utama itu dimulai dengan ikatan rangkap harus mendapat nomor terkecil. Nah, jadi untuk senyawa alkena beda ya. Jadi dia bukan mendapat alkil yang terkecil, tapi dia harus mendapatkan rangkap ini yang terkecil. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada dua macam penomoran, bisa dari bawah ini, bisa dari atas ini. Kalau kakak mulai dari bawah di sini 1 2 3 4. Nah, 4 baru dapat rangkap. Nah, kalau kakak mulai dari atas di sini 1 2. Nah, 2 aja sudah dapat rangkap, maka penomoran sudah tentu dari atas ya. Kakak beri nomor langsung di sini 1 2. Penulisan namanya itu juga tidak jauh beda, nomor alkil ditambah nama alkil, kemudian nama rantai utamanya. Jadi di sini karena alkilnya adalah metil dan dia di nomor 4, maka namanya adalah 4 metil. Kemudian rantai utamanya adalah heksena. Nah, karena rangkapnya ada di nomor 2, maka namanya adalah 4 metil 2 heksena. Kemudian yang paling terakhir di sini adalah senyawa alkuna. Nah, untuk senyawa alkuna ini dia adalah senyawa dengan rangkap 3 ya. Nah, rumus umum dari senyawa alkuna ini yaitu adalah CnH2n-2. Nah, kemudian untuk namanya yang perlu diperhatikan itu adalah hanya tinggal merubah A menjadi U. Jadi di sini alkana menjadi alkuna. Nah, kalau adik-adik lihat di sini nama dari alkuna itu ternyata tidak jauh beda dari alkana. Jadi untuk etana maka alkunanya adalah etuna. Jika propana maka propuna, maka tinggal merubah U ini saja ya. Butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna, dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah tata nama dari senyawa alkuna. Nah, tata nama senyawanya itu persis seperti penamaan senyawa alkena, hanya saja yang berbeda itu akhirannya, yang ena menjadi una. Oke, di sini kak beri contoh untuk senyawa alkuna yang pertama. Di sini ada CH3C, CH3. Nah, kenapa nama senyawa ini dinamakan senyawa alkuna? Karena dia ada rangkap 3-nya. Jadi kesimpulannya, jika ada rangkap 3 itu dinamakan sebagai senyawa alkuna. Jika rangkapnya 2 maka dia alkena. Jika tidak ada rangkap sama sekali maka dia adalah alkana. Oke, langsung langkah pertama, dia harus cari rantai utamanya atau rantai terpanjang. Nah, sudah jelas ya, ini adalah rantai utamanya dan ternyata tidak ada cabang sama sekali, maka langsung ada diberi nama di sini karena ada 4 ya, 4 atom C, 1 2 3 4. Kalau 4 itu namanya adalah butuna. Karena rangkapnya ada di nomor 2, maka nama senyawa ini adalah 2 butuna. Kemudian senyawa alkuna yang kedua di sini adik-adik bisa lihat di sini
Nah, langkah pertama adalah mencari rantai utamanya. Nah, rantai utama itu bisa pakai yang lurus, bisa juga pakai yang ke bawah seperti ini. Agar lebih mudah dipandang, kakak pakai yang lurus seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu ada, dilihat di sini 1 2 3 4 5. Ternyata ada 5 atom C pada rantai utamanya. Kalau 5 itu namanya adalah pentuna. Nah, kemudian di luar dari rantai utama itu disebut sebagai alkil. Di sini ada 1, maka namanya adalah metil. Kemudian langkah selanjutnya adalah penomoran. Nah, penomoran bisa dari sebelah kiri dan juga bisa dari sebelah kanan. Nah, ingat karena di sini ada rangkap, maka penomoran harus mendapatkan nomor rangkap yang paling kecil, bukan cabang ya, tapi rangkapnya. Kalau dari sebelah kiri ini lebih dekat ya, karena 1 2 C aja sudah dapat rangkap. Kalau dari sebelah kanan itu masih jauh, 1 2 3, masih butuh 3 atom C untuk mendapatkan rangkap. Maka penomoran dimulai dari sebelah kiri. Langsung kakak beri nomor di sini 1 2 3 4 5. Nah, maka nama dari senyawa ini yaitu adalah, di sini metil diberi nama terlebih dahulu karena dia ada di nomor 4, maka 4 metil. Lalu rantai utamanya adalah pentuna. Nah, karena rangkap 3-nya ada di nomor 2, maka namanya adalah 4 metil 2 pentuna. Oke, untuk penamaan senyawa alkuna adalah seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video kakak dari awal hingga akhir. Jangan lupa yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya agar manfaatnya nanti akan lebih banyak lagi. Oke, next video kakak akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang isomer hidrokarbon. Nah, sekaligus kakak akan bahas tentang reaksi-reaksinya dari hidrokarbon tersebut. Oke, salam James Squad dari kakak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.